Assalamualaikum para sobat Jangs. Kembali lagi bersama Ujangs channel. Jangan lupa klik tombol like and subscribe para sobat Jangs. Kali ini saya akan membahas alur sebuah film yang berjudul 127 Hours yang dirilis pada tahun 2010, yang menceritakan seorang yang bernama Eren yang ingin menaklukkan Blue John Canyon. Tapi sayang, dia harus mengamputasi lengannya dikarenakan terjebak di lorong sempit Blue John Canyon. Baik, langsung saja ke alur film 127 Hours. Di awal film, kita dipertemukan seorang yang bernama Eren. Ia tampak sibuk mempersiapkan alat untuk menaklukkan Blue John Canyon. Kemudian Eren mencari pisau serbaguna di atas lemari, namun karena tidak terjangkau, Eren mengira barang itu mungkin sudah hilang. Eren memulai perjalanan tanpa mengabari keluarganya maupun kerabat dekatnya. Tampak Eren sangat asik melakukan perjalanan sambil mendengarkan musik di dalam mobilnya. Eren juga seringkali merekam dirinya menggunakan kameranya. Singkat cerita, tampak Eren yang sudah sampai di lembah Blue John Canyon, dia langsung beristirahat. Keesokan harinya pada hari Minggu, dia melakukan perjalanan menggunakan sepeda. Dia tampak asik dan sangat menikmati perjalanan ini. Sesekali Eren berhenti untuk merekam dirinya sendiri. Sampai dia terjatuh dari sepeda, dia tetap merekam dirinya sendiri. Setelah sampai di ujung jalan, Eren memutuskan untuk berjalan kaki untuk menaklukkan Blue John Canyon. Singkat cerita, di tengah perjalanan, Eren bertemu seorang backpacker yang sedang tersesat yang bernama Christy dan Megan. Tampak Eren yang berbaik hati menyarankan dirinya untuk menjadi pemandu untuk mengantar Megan dan Christy ke tempat yang bernama Dom. Bagi Eren, lembah ini bagaikan taman bermain. Dia sangat tahu setiap sudut di lembah ini. Tampak Christy dan Megan menyetujui dan melakukan perjalanan bersama dan berjalan keluar dari lembah itu. Di perjalanan, Eren menyarankan jalur alternatif ke Megan dan Chris. Megan dan Chris tampak ragu, tapi Eren mengatakan ini akan menjadi hal baru bagimu. Mereka pun masuk ke celah tebing dengan perlahan. Tanpa disengaja, Eren pun jatuh dan terperosok di celah tebing yang sangat sempit. Tampak Megan kaget melihat Eren terjatuh. Megan dan Chris sangat panik hingga tak lama mereka mendengar nyanyian Eren. Eren pun berteriak dan memanggil Chris dan Megan untuk segera melompat ke bawah. Chris memberanikan diri untuk melompat dan berteriak. Begitupun dengan Megan, dia melompat dan terperosok dan berteriak. Tampak Chris dan Megan menikmati sensasi terjun di atas ketinggian sampai mengulangi beberapa kali. Setelah cukup menikmati kesegaran danau tersebut, mereka pun melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, Eren dan Chris tiba di persimpangan jalan. Sebelum mereka berpisah, mereka melakukan foto bersama. Eren pun melanjutkan perjalanan dengan menyusuri celah tebing. Sesekali Eren merekam dirinya dan memotret keunikan tebing tersebut. Dia sangat menikmati perjalanan sambil mendengarkan musik. Tak disangka Eren terpeleset jatuh dan tertimpa batu yang sangat besar dan menghempit sebagian tangannya. Dan disinilah kisah seorang Eren yang bertahan 127 jam. Eren tampak shock melihat tangannya dan tak percaya hal yang dialaminya menimpa dirinya. Pikirannya melayang dan memperhatikan sekelilingnya, seolah Eren tidak percaya apa yang sedang dia alami saat ini. Eren terlihat bersusah payah mengeluarkan tangannya dengan mencoba mengangkat batu dengan kakinya dan mendorong batu dengan badannya. Tapi hal tersebut tidak membuahkan hasil dan Eren terlihat sangat kehausan. Dia pun berteriak sangat kencang. Tampak Eren kelelahan dan mengambil sebotol air minum yang dia bawa dari rumahnya. Kemudian Eren melihat jam tangannya yang mengira Chris dan Megan belum terlalu jauh dari tempat dia berada. Eren berteriak memanggil Chris dan Megan. Kemudian Eren mengeluarkan semua peralatan yang ada di tasnya, berharap menemukan alat yang bisa digunakan untuk melepaskan tangannya dari batu besar itu. Kemudian Eren mengambil pisau serbaguna dan mengikis batu
itu sedikit demi sedikit. Sesekali dia melihat jam tangan miliknya. Usahanya tampak tidak berbuah banyak karena batu yang sangat besar dan keras. Tanpa disengaja Aaron menjatuhkan pisau di tempat yang sulit ia jangkau. Aaron tampak kesulitan mengambil pisau dikarenakan pisau itu terlalu dalam untuk dijangkau. Kemudian Aaron menggunakan ranting pohon untuk dikaitkan di pisau dan Aaron berhasil mengambil pisau tersebut dengan bersusah payah. Singkat cerita, malam pun tiba. Aaron masih bersusah payah mengeluarkan tangannya dari empitan batu tersebut menggunakan pisau yang dia kikis sedikit demi sedikit sambil menghemat air yang dia bawa. Kemudian Aaron tampak bersusah payah mengaitkan tali di sebuah batu agar dapat memudahkan dia untuk tidur. Kemudian Aaron terbangun dan mengingat sosok ayahnya yang dimana ketika kecil ayahnya sering membawa dia ke lembah itu. Kemudian Aaron membuat sebuah rekaman dan menjelaskan kejadian yang menimpa dirinya di Blue John Canyon. Dan Aaron juga memperkenalkan namanya serta kedua orang tuanya. Dia juga menjelaskan barang siapa yang menemukan kameranya agar diberikan kedua orang tuanya ketika dia tidak selamat di Blue John Canyon. Kemudian Aaron menjelaskan kondisi tangannya yang sedang terjepit. Kemudian Aaron tampak berteriak meminta tolong dan melihat rekaman yang sudah dia buat. Pagi hari pada hari Senin di hari ketiga, Aaron kembali memperkuat tali yang dia buat semalam untuk membantu mengangkat batu besar yang menimpa lengannya tersebut. Setelah merasa dirinya agak baikan, Aaron pun menarik tali yang sudah dia buat supaya batu itu dapat diangkat dengan mudah agar lengannya bisa lepas dari batu besar itu. Tapi usahanya tidak membuahkan hasil. Kemudian Aaron tampak merasa kelelahan dan teringat minuman segar yang ada di mobilnya. Aaron sangat kehausan dan membayangkan betapa segarnya jika ada botol minuman dingin yang dapat dia minum. Sesekali Aaron merekam dan menjelaskan keadaan yang dialami. Singkat cerita, Aaron mengikat lengannya dan memutuskan memotong lengannya agar lepas dari batu besar itu menggunakan pisau. Namun sayang, pisau yang dia bawa sangat kecil dan tumpul. Kemudian Aaron menghayal dan melihat temannya melakukan pesta bersama di dalam mobil. Tiba-tiba hujan turun sangat deras dan membanjiri celah tebing dan hampir menenggelamkan Aaron. Kemudian Aaron menyelam ke dalam air dan berusaha payah melepaskan lengannya. Dengan mencoba menarik lengannya, tak disangka Aaron berhasil melepaskan lengannya dan Aaron terbawa arus. Tampak Aaron sedang berlari mendekati mobil dan keluar dari tempat tersebut. Aaron mengemudi mobil yang sangat kencang menuju rumah seorang wanita yang tak lain adalah istrinya sendiri. Tak disangka Aaron hanya berhalusinasi dan Aaron masih terjepit di lembah tersebut. Besokan harinya pada hari Selasa, Aaron kehausan dan kehabisan stok air minum dan berdampak pada tubuhnya dan merasakan sakit pada jantungnya. Kemudian Aaron memutuskan untuk menusuk lengannya menggunakan pisau tumpul itu. Saking lapangnya Aaron mencicipi darahnya sendiri. Singkat cerita, pada hari Rabu, karena Aaron sudah kehabisan air minum, dia meminum air kencingnya sendiri yang dia simpan beberapa hari yang lalu. Di hari itu juga Aaron menulis tanggal kematiannya di tepi Blue John Canyon. Detik-detik terakhir Aaron membayangkan kehadiran keluarganya, orang yang menyayanginya, orang-orang yang diabaikan selama ini, dan hal itu Aaron kembali bersemangat. Hal terberat Aaron adalah mematahkan tulang karena tulang adalah bagian terkeras di tubuh manusia. Aaron dengan sekuat tenaga berhasil mematahkan tulang lengannya. Kemudian Aaron menusuk lengannya menggunakan pisau tumpul. Bayangin mutusin tangan gimana. Kemudian Aaron terus menjalankan operasi lengannya sampai dia memutuskan urat nadi, sampai dia berhenti sejenak dan merasakan rasa sakit yang menyetrum sampai ke ubun-ubun kepalanya. Aaron melanjutkan operasi lengannya dengan bersusah payah dan menahan rasa sakit sampai dia berhasil memutuskan lengannya dan merasakan kaget yang sangat luar biasa. Kemudian Aaron membungkus lengannya menggunakan kain dan berlari keluar dari lembah tersebut dan meminta bantuan sebelum darahnya kehabisan. Singkat cerita, Aaron melihat genangan air dan turun menggunakan tali dan menggunakan tangan kirinya yang masih utuh. Karena kehausan, Aaron langsung menghempaskan badannya ke genangan air. Setelah meminum genangan air, Aaron melanjutkan mencari bantuan. Tampak Aaron sangat letih dan dia terjatuh. Aaron tetap semangat
bersemangat melanjutkan perjalanan. Tampak dari kejauhan Aaron melihat seorang dan berteriak meminta tolong. Orang itu pun menghampiri Aaron dan memberikan Aaron sebuah minuman dan menuntunnya keluar dari lembah. Tampak ibu dan anak berlari mencari bantuan. Lalu kemudian datang seorang pasangan berlari menuju ke Aaron dan memberikan dia sebuah minuman. Kemudian datang helikopter beserta tim penyelamatnya dan mendarat di dekat Aaron. Kemudian Aaron segera dibawa ke helikopter tersebut untuk diberikan pertolongan. 3 tahun kemudian Aaron bertemu keluarga dan istrinya seperti yang dia bayangkan waktu terjebak di lembah Blue John Canyon. Itulah akhir cerita film 127 Horse. Sampai jumpa para sobat Chang. Sampai bertemu di video selanjutnya.